Alur record. Jadi bisa mi dimulai, Dek. Oh, berarti Oh iya, terus share screen-nya memang enggak bisa ya. share screen-nya. Ya, sudah Bu Suyanti sudah. Share screen-nya sudah, alur rekornya juga sudah. Coba Berarti dicek. ini saya di-handle oleh admin ya, Bu? Iya. Jadi Oke, tolong Adek Dila di ini ya, dipandu dulu karena ini agak Ya, sudah kita keteteran waktu sudah. nih. Iya, oke. Iya, Bunda, sudah siap. Sudah ya? Bisa saya mulai, Bunda? Iya, silakan Bu. Baik. Saya ulang kembali. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Suyanti SPD. Nomor NIM saya 20 90 21 49 50 95. Saya adalah peserta pertama untuk di ujian komprehensif pada pagi hari ini. Sebelum saya mulai untuk praktik mengajar, terlebih dahulu saya akan membagikan dulu share screen. Tentang review perangkat pembelajaran saya. Sudah. Ini adalah perangkat pembelajaran saya yang terdiri dari RPP yang saya buat, yang saya sudah unggah. Saya buat 2, RPP luring dan RPP daring. Untuk tema di RPP luring sama, yaitu tema binatang, subtema binatang darat yang ada di desaku, dan subtema ayam. Kemudian di dalam perangkat pembelajaran juga ini ada rencana penilaian. Kemudian skenario pembelajaran. Kemudian media yang saya gunakan pada saat pembelajaran daring, yaitu dari media non cetak dan media cetak. Saya sudah tampilkan juga di sini. Dan juga gambar sebagai media untuk pembelajaran luring. Kemudian LKPD di sini ada 4 kegiatan. Yang pertama yaitu membuat kolase. Ini. Yang kedua mewarnai gambar ayam. Yang ketiga menyusun kata ayam sesuai dengan pola. Yang keempat mengelompokkan warna sejumlah yang diminta dengan menggunakan rak telur dan bola-bola warna. Kemudian untuk evaluasi penilaian, di sini saya tampilkan adalah checklist observasi, kemudian catatan hasil karya,
dan catatan anekdot. Ini rencana penilaian pada saat saya melakukan pembelajaran. Jadi sekarang saya akan melakukan praktik mengajarnya. Selamat pagi anak-anak Bunda yang hebat. Sebelum kita memasuki kelas, Bunda punya satu lagu. Nanti anak-anak Bunda mengikuti lagunya Bunda ya. Jadi setelah Bunda mengatakan, ayo anak-anak masuk kelas. Jadi anak-anak semua masuk kelas. Kita mulai ya. Anak hebat semuanya masuk kelas. Ayo. Anak hebat semuanya duduk manis. Duduk anak hebat semuanya. Lipat tangan duduk manis. Jangan lupa jawab salam ibu guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya Anda semua pada pagi hari ini? Bunda berharap anak-anak semua dalam keadaan sehat, dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dan selalu menjaga kebersihan dan kesehatan, dan tetap semangat ya untuk belajar meskipun kita belajarnya tidak bertatapan muka langsung. Nah, sebelum Bunda memulai pelajaran, Bunda mau mengajak untuk berdoa. Tetapi sebelumnya Bunda share screen dulu ya. Ya, sekarang sebelum kita belajar, kita baca dulu doa bersama. Yaitu doa apa sayang? Benar, doa belajar. Yuk sikap berdoa. Duduk manis, angkat tangan, dan tengadakan. Doa belajar dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi jidni ilman warjukni fahman. Artinya, ya Allah, tambahkanlah ilmuku dan berilah aku kemampuan untuk memahaminya, dan jadikanlah aku termasuk golongan orang-orang yang soleh. Amin. Nah, sekarang kita sudah berdoa. Nah, selanjutnya Bunda ingin bertanya kepada Nanda semua. Sebelum kita memasuki kegiatan pada hari ini, Nanda semua tahu tidak apa itu binatang? Ya, benar sekali. Binatang adalah makhluk ciptaan Allah selain manusia dan tumbuhan yang ada di muka bumi ini. Nah, Bunda mau bertanya lagi, apakah Nanda tahu nama-nama binatang yang ada di sekitarnya kita? Iya, benar sekali. Ada sapi, ada kambing, ada kucing, ada ayam. Nah, ini makanya Bunda bertanya ini karena tema kita pada hari ini adalah tentang tema binatang, subtema binatang darat yang ada di desaku, dan subtema adalah ayam. Tadi Nanda sudah menyebutkan ayam ya? Iya, benar. Ada ayamnya di rumah? Bagus sekali. Ada. Nah, Bunda mau bertanya lagi. Ayam asalnya dari mana? Siapa yang tahu? Ayo. Iya. Ada yang tahu asalnya dari mana? Nah, dari ayam? Betul. Dari telur? Betul juga. Nah, sebelum kita memasuki kegiatan kita, Bunda akan membagikan lagi share screen. Nanti Anda lihat ya, bagaimana ayam bisa berasal dan berkembang biak. Sabar ya, Bunda akan membagikan share screen lagi. Ya, ini dia. Nah, ini di sini, coba Anda semua lihat, ada gambar apa ya?
Benar sekali, ada gambar ayam, telur, anak ayam. Ini Bunda ingin menceritakan bahwasanya bagaimana perkembangbiakan ayam hingga menjadi banyak. Pertama, ayo gambar apa ini Nanda? Iya, pintar sekali, ini adalah gambar telur. Pertama, ayam bertelur. Kemudian telur ini diarami oleh induk ayam. Seperti ini, dipanaskan selama 21 hari. Setelah dipanaskan selama 21 hari, telur ini akan menetas menjadi anak ayam yang lucu. Dia sudah keluar dari cangkangnya. Nah, setelah itu anak ayam akan mengikuti induknya. Seperti ini. Induknya sayang sekali dengan anak ayam ini karena mereka lucu-lucu dan juga masih kecil, mencari makan bersama, mencari ulat supaya bisa untuk kelangsungan hidupnya. Kemudian setelah itu selama 2 minggu anak ayam akan tumbuh menjadi seperti ini besar. Sudah ada bulu-bulunya, kemudian sudah bisa mencari makan sendiri, dan selanjutnya dia akan menjadi ayam dewasa. Nah, jadi banyak deh ayamnya kita. Nah, itu ya, anak-anak semua sudah tahu bagaimana cara ayam berkembang biak. Atau kalau ada pertanyaan, dari mana ayam berasal, Nak? Boleh dijawab dari telur. Dari telur ayam yang sudah dierami. Nah, sekarang kita masuki lagi ya kegiatan kita untuk tema hari ini. Bunda akan screen lagi. Iya. Jadi tema kita tadi adalah tema binatang. Subtemanya binatang darat yang ada di desaku dan subtemanya adalah binatang ayam. Nah, tujuan dari pembelajarannya Bunda hari ini adalah agar kita mempercayai adanya Tuhan melalui ciptaannya. Yang kedua, agar kita juga mengenal macam-macam jenis binatang yang ada yang hidup di darat. Kemudian kita mengembangkan motorik halus dan kasarnya kita melalui kegiatan membuat kolase, mewarnai, dan menyusun huruf dan mengelompokkan. Nanti sebentar Ibu Bunda akan menjelaskannya. Kemudian mengenal konsep kata ayam. Dan selanjutnya mengenal konsep bilangan dengan melompokkan jumlah warna pada rak telur. Itu tadi materi dan tujuan pelajaran kita pada hari ini. Nah, sekarang Bunda akan menjelaskan kegiatan kita, kegiatan intinya kita. Hari ini kita mempunyai kegiatan 4 kegiatan inti ya sayang ya. Yang pertama adalah membuat kolase ayam dari biji jagung seperti ini. Nanti Bunda akan siapkan lembar kerjanya dan juga lem, biji jagung, dan juga pewarna. Karena di sini ini kakinya dengan mulutnya tidak pakai biji jagung, hanya menggunakan pewarna. Ini adalah kegiatan inti kita yang pertama. Kemudian setelah kegiatan inti yang pertama selesai, kita akan masuk pada kelompok kedua, yaitu mewarnai pola gambar ayam dengan menggunakan bulu ayam atau krayon. Nah, kemarin ada yang tanya sama Bunda, Bunda kasihan kenapa bulu ayamnya dipakai, nanti ayamnya nangis. Kita ambil bulu ayam yang bukan yang hidup sayang. Kita ambil bulu ayam yang sudah dipotong. Jadi bisa digunakan untuk kuasnya. Kalau kita tidak punya bulu ayam, boleh menggunakan krayon. Ini pola gambarnya nanti diwarnai. Sesuka hatinya Nanda, mau warna apa. Yang penting hasilnya nanti akan menjadi seperti ini. Bagus ya? Nah, ini adalah kegiatan inti kita yang di kelompok 2. Nah, selanjutnya kegiatan inti yang ketiga. Di sini kegiatan inti kita yang ketiga adalah menyusun aksara ayam dengan cara digunting dan ditempel pada LKPD sesuai contoh di atas. Coba Nanda lihat. Huruf pertama di atas adalah huruf A. Iya pintar. Kedua Y. Ketiga A. Keempat
M. Jadi katanya dibaca ayam. Tetapi tulisan di bawahnya sudah betul atau tidak? Iya benar sekali, masih salah ya susunannya. Nah, tugasnya Nanda di kelompok yang ketiga ini adalah menyusun kata aksara ayam menjadi benar. Seperti contoh di atas dengan cara digunting, kemudian dipisahkan huruf-hurufnya dan disusun sesuai dengan kolom-kolomnya. Kemudian diwarnai polanya sayang. Ini ayamnya kan belum ada warnanya ya. Nanti hasilnya akan seperti ini. Bu Guru tunjukkan ya. Seperti ini hasilnya. Tulisannya A, Y, A, M. Dibaca ayam. Dan juga kolom yang tadi sudah tertutup juga dan terus kata yang benar. Dan ayamnya juga sudah diwarnai. Di sini juga Nanda boleh sesuka hati untuk memilih warnanya. Yang penting jangan kotor LKPD-nya ya. Dan rapi menggoreskannya supaya ayamnya jadi bagus. Nah, sekarang kelompok yang keempat. Nah, coba Nanda lihat. Bunda punya rak telur. Kemudian Bunda punya bola-bola warna. Ada 3 bola-bola warna dan ini pinset. Di ujung ini apa ya Bunda? Di ujung ini adalah tugasnya. Kalau di lajur yang ini meminta warna biru, berapa jumlahnya? Di situ Nanda simpankan warna biru bola-bola warnanya. Kemudian di lajur yang kedua, berapa jumlahnya dan warnanya apa? Kemudian Nanda susun seperti warna dan dengan jumlah yang diminta. Begitu juga seterusnya. Jadi ini adalah kegiatan inti kita pada tema hari ini. Ada 4 kegiatan, yaitu kolase ayam, kemudian mewarnai gambar ayam, kemudian menyusun aksara kata ayam dan mewarnainya, dan yang terakhir adalah menyusun bola-bola warna sesuai dengan jumlah dan warnanya. Nah, semuanya sudah ya. Sudah Bunda kasih tahu bagaimana caranya dan tugasnya ini nanti Nanda dikerjakan di rumah bersama bundanya di rumah. Ya, karena kita kan belum bisa bertemu. Nanti Bunda minta foto kegiatannya dikirim ya di WA Group dan juga video pembuatan ketika Nanda mengerjakannya supaya Bunda di sekolah bisa mengevaluasi kegiatannya Nanda di rumah. Iya, bisa dipahami ya sayang ya? Iya. Nah, Bunda mau sebelum kita pulang, sebelum kita mengerjakan juga tugasnya dari Bunda ini, Bunda mau mengajarkan dulu satu tepuk. Tepuk ini adalah tentang ayam. Siapa yang mau dengar? Ayo. Iya benar, ikuti Bunda ya. Pertama tepuk 3 kali begini. Kemudian kepakkan sayapnya. Kemudian tepuk lagi. Dan kemudian kepakkan lagi sayapnya. Ibu guru kasih contoh ya. Oke, yang pertama tepuk ayam. Piek, piek. Petok, petok. Kukur. Iya, bisa diikuti Bunda. Sayang, bisa diikuti ya. Iya, kita ulangi ya sebelum kita akhiri pertemuan kita pada hari ini. Sambil menutup dengan doa. Kita akhiri dulu ya. Dengan tepuk ayam. Piek, piek. Petok, petok. Kukuruyuk. Iya, oke. Nah, sebelum juga kita berpisah, Bunda berpesan. Di rumah, kalau ada ayam, jangan kita suka sakiti. Ayam adalah makhluk juga Tuhan, ya. Nah, kalau sudah seperti itu, kita akan mempunyai teman yang banyak sekali. Jadi, Bunda berharap Nanda semua menyayangi makhluk ciptaan Tuhan, ya. Nah, sekarang karena hari sudah siang, Bunda mau izin dulu sebelum kita pulang. Setelah kita belajar, kita akan tutup lagi dengan doa ya. Karena mudah-mudahan ilmu yang didapatkan pada hari ini Nanda semua bisa praktekkan lagi untuk ke depan dan tahu. Yuk kita berdoa bersama-sama, sikap berdoa.
duduk manis, angkat tangan, berdoa dimulai. Ikuti Bunda ya. Doa selesai belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni istaudi'uka ma'allamtanihi faridhuhu ilayya indaha janitani walatun sanihi ya rabbal alamin. Ya Allah, sesungguhnya aku titipkan kepadamu apa yang telah engkau ajarkan kepadaku, maka kembalikanlah dia kepadaku di saat aku membutuhkannya. Janganlah engkau buat aku lupa kepadanya, wahai Tuhan pemelihara alam. Amin. Nah, jadi cukup sekian pelajaran hari ini dari Bunda, dan kita akan bertemu kembali di lain waktu. Nah, Anda semua tetap semangat ya, tetap jaga kesehatan, dan juga jangan lupa mengerjakan tugas yang dari Bunda. Oke, terima kasih banyak atas kesempatan dan waktunya. Bunda akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya menyampaikan kepada Ibu bahwa setelah Ibu penampilan mengajar tadi, kami dari tim penguji akan memberikan masukan atau mungkin pertanyaan sehubungan dengan apa yang Ibu sudah tampilkan. Saya persilakan dulu kepada Ibu Saruli untuk mungkin ada hal-hal yang mau disampaikan atau dipertanyakan. Silakan Bu, dengan berpedoman pada pendidikan pembelajaran yang kekinian juga bisa masalah HOTS dan TPACK itu yang. Ya, silakan Bu Sarul. Terima kasih Bu. Mohon maaf ini karena ceritanya ceritanya baru kali ini kita bertemu dan saya juga baru dapat informasi pagi-pagi sehingga ya mungkin boleh dikata ini adalah sebuah tugas yang telah diberikan dan Allah mudah-mudahan bisa laksanakan dengan lancar sampai nanti akhir kegiatan. Untuk Ibu Suyanti selamat ya. Saya ucapkan meskipun tadi kita sudah keteteran dengan waktu, tapi saya rasa itu bukan mengurangi dari apa kegiatan kita pada kesempatan ini. Terima kasih Bu. Dan putus-putus nih Bu. Ya. Tidak Bu. Ya, baik. Jadi tadi itu kalau saya melihat karena memang ini adalah sebuah pembelajaran yang artinya dalam kegiatan sekarang adalah sebuah kegiatan pembelajaran yang sifatnya kekinian, virtual. Jadi kita menggunakan daring. Tentu hal ini mungkin sebetulnya bukan kali ini saja, sebetulnya sudah awal-awal itu kita sudah konsep daring dan luring itu. Artinya blended itu sudah kita mulai sebelum pandemi ini. Nah, namun pada kesempatan ini memang secara keseluruhan kita melakukan full daring. Nah, tadi waktu yang digunakan untuk mengajar Bu Suyanti berapa lama Bu? Kalau yang di RPP itu Bu sekitar kalau yang di RPP karena ini dia untuk kegiatan itu 1 jam. Kemudian untuk pendahuluan 1 jam ya? Ya, untuk kegiatan inti karena dibagi dengan 4 kelompok. Jadi anak-anak itu dia memilih kelompok mana yang dia sukai. Jadi kalau sudah selesai 1 kelompok mereka boleh berpindah. Tetapi tidak dipaksakan Bunda. Kalau mereka hanya mau ambil juga 2, boleh. Jadi kegiatan inti 1 jam. Untuk pembukaan itu dengan penguatan dia sekitar setengah jam Bunda. Jadi kemudian penutupnya juga setengah jam, istirahatnya 1 jam karena anak-anak itu
ada acara makan, dan juga bermain bebas. Jadi itulah memang kegiatan-kegiatan yang terjadi ya di sekolah, Iya, khususnya siswa ini yang boleh dikata masih usia yang masih sangat muda. Iya, Bunda. Oke, jadi tadi itu kan proses pembelajarannya sudah berlangsung kurang lebih dari memang ini karena waktunya kita sudah apa ya di press begitu karena memang kita dibatasi. Nah, yang saya mau tahu itu ketika proses pembelajaran ini yang berlangsung khususnya pada tadi ingin melihat anak-anak dalam mengembangkan motorik halus dan motorik kasar terkait dengan proses pembelajaran yang terjadi ya dalam mewarnai. Nah, penilaian yang dilakukan itu seperti apa? Yang saya lakukan itu Bunda, biasa di sekolah yang pertama dari prosesnya. Ketika dia anak-anak ini menggoreskan warna di pola, apakah dia sudah rapi, agak ringan, atau masih tebal, atau masih terhambur. Itu yang pertama dari prosesnya. Kemudian dari cara mereka memegang dari alat tulis tadi. Dan kemudian dari minat mereka Bunda, apakah mereka mau mewarnai ini atau tidak, begitu. Kemudian kalau untuk di fisiknya itu di awal kita ada kegiatan sebelum masuk kelas. Kalau di kegiatan inti kebetulan untuk tema hari ini kebanyakan hanya untuk motorik halus saja Bunda. Ya, memang dipisah ya, hanya khusus untuk motorik halus. Nah, ya. Kalau dalam proses pembelajaran tadi yang saya perlu memang untuk lebih diperhatikan lagi oleh Ibu Suyanti itu ya. Kan ini karena praktek istilahnya secara daring. Nah, ketika mau dijelaskan tadi bahwa anak diberi tugas, itu sebaiknya tadi diinfokan bahwa dalam kelas ini ada 4 kelompok supaya kita juga sebagai penilai tahu bahwa kelompok-kelompok itu sekian. Nah, ini yang tidak terjadi, makanya tadi ketika dijelaskan oh ternyata dibagi 4 kelompok. Nah, itu tadi yang saya tunggu-tunggu karena kalau melihat prosesnya seolah-olah ini tidak ada pembagian kelompok hanya secara Bunda, secara klasikal saja. Klasikal. Iya, itu. Jadi itu ya, memang dalam proses-proses pembelajaran itu ya, karena kita harus tahu, diinformasikan bahwa dari sekian jumlah siswa yang dihadapi, saya bagi 4 kelompok itu. Ya saya kira begitu ya Bu, ya, Bu Siti Habibah ya Bu. Iya betul, makanya juga sempat tadi saya dengar. Karena tadi saya kelupaan. Iya. Saya sampaikan, tapi karena tadi kita dengan waktu Bunda, jadi saya mungkin juga gara-gara waktu tadi berjalan terus sampai biasa saya sampaikan seperti itu karena anak-anak mereka mungkin dalam satu kelompok ada 4 atau 5 seperti itu. Jadi sesuai dengan minatnya mereka mau pilih kegiatan yang mana. Tetapi dalam satu hari itu kita minimal kasih 3 sampai 4 kegiatan. Tapi Bu, saya lanjut saja Bu, kita ngomong biasa saja. Iya. Jadi kan itu ada 4 kegiatan dalam waktu 1 jam. Ada juga biasanya itu tidak membagi kelompok secara klasikal saja yang diberikan kepada murid, tapi masing-masing ada baik kekurangannya karena kalau ada anak yang tidak berminat dengan mewarnai, ada mungkin yang tidak berminat dengan kolase dan seterusnya, sehingga kalau dikelompokkan seperti itu kan kelihatan itu anak yang mana dia lebih berminat ke kegiatan yang mana. Kalaupun di belakang mungkin dia juga supaya dia bisa mengikuti semua, mungkin dia, tapi akan kelihatan itu anak-anak kita yang mana dia paling senangi, permainan apa yang paling disenangi. Nah itu memang betul karena mungkin gara-gara tadi kita di awal sudah lama masuk sehingga Ibu Suyanti ini tidak sempat lagi mau menyampaikan bahwa pada pembelajaran kita hari ini itu akan dibagi 4 kelompok dengan masing-masing anggotanya sekian ya. Iya, Bunda. Iya. Itu. Dilanjut kemudian, saja. Jadi kita ini lanjut saja ya Bu. Ya. Jadi kan di dalam pembelajaran untuk daring itu dan
saat sekarang ini, karena kita semakin dituntut guru itu kreativitas anak, ya. Jadi apa yang ibu lakukan supaya anak itu bisa kreatif, kegiatan-kegiatan apa, ada kreatifnya, ada kritiknya, ada lagi komunikatifnya dan kolaborasinya. Ini yang di HOTS itu kita dituntut seperti itu. Kita guru berusaha bagaimana memancing dia atau memunculkan, mungkin dari segi pertanyaan kita bisa memancing anak-anak, umpamanya mengajarkan tadi seperti apa, ayam ya, tema ayam, binatang darat, ayam, ya mungkin pertanyaan bisa disampaikan kepada murid kita yang bisa menggali pemikiran dia. Kira-kira seperti apa itu, Bu, yang bisa Ibu munculkan? Ya. Jadi itu pertama saya memberikan pertanyaan secara saintifik dengan memberikan kalau di luring itu dengan gambar. Kemudian saya memberikan pertanyaan. Anda semua tahu gambar apa ini? Nah, anak-anak dia menjawab. Kemudian dari pertanyaan itu saya kembangkan lagi. Nah, ini binatang ini ada di mana? Kemudian bagaimana kalau seandainya binatang ini ada di sekitar kita dalam keadaan sakit. Nah, jadi di situ saya ingin agar anak-anak itu dia tahu, kalau orang sakit itu kan dikasih obat. Terus kalau binatang sakit kita kasih apa ya? Seperti itu, Bunda. Ya, jadi setelah itu saya akan terus lagi dia memberikan contoh-contoh lagi gambar-gambar dari flashchart. Kemudian untuk bahasanya saya menggunakan kartu huruf dari kata ayam tadi. Jadi kemudian ayam, kata ayam itu diawali dari huruf apa. Kemudian susunannya bagaimana. Jadi dari flashchart tadi anak-anak dia akan menyusun sesuai dengan contoh yang kita berikan. Seperti itu, Bunda. Ya, jadi memang kita guru-guru hampir semua, bukan saja di TK, itu sekarang semakin kita dituntut untuk meningkatkan pembelajaran kita yang lebih komunikatif dan anak-anak bisa termotivasi untuk belajar dengan baik. Walaupun pada saat ini daring, tetap kita memantau dia bagaimana, seperti Ibu katakan tadi bahwa kita menghubungi orang tuanya, mengirimkan hasil-hasil karyanya, umpamanya seperti itu ya. Jadi tetap kita dituntut terus. Jadi guru itu tidak bisa berhenti belajar, selalu mencari menambah wawasan kita supaya anak kita tidak ketinggalan juga seperti yang lain. Iya, Bunda. Mungkin dari Bu Saruni masih ada yang mau disampaikan atau ditanyakan? Mungkin sedikit saja lagi saya tambahkan. Seperti tadi Ibu Suyanti dalam proses pembelajaran ini kan temanya ayam. Salah satu yang menjadi fokus memang dalam sebuah pembelajaran. Kalau saya untuk meningkatkan artinya pengetahuan, menambah wawasan anak, sebaiknya nanti Ibu Suyanti pada saat menjelaskan itu diberi pancingan juga selain ayam apa yang sejenisnya. Jadi kan yang biasa anak-anak lihat itu yang ada di sekitarnya. Jadi mereka itu tidak terfokus hanya satu. Seperti bebek. Ya, bebek itu kan sama sejenisnya. Jadi mungkin dengan tanya suara-suaranya makin banyak, ada bebek, ada ini kan. Apalagi bentuknya yang masih kecil, dia belum bisa, mungkin dia bisa membedakan antara ayam dengan bebek. Nah itu, jadi itu memancing otaknya ini untuk mengetahui apa yang ada di sekitarnya. Selain tema yang fokus tadi itu. Ini masukan Bu. Saya kira itu saja yang mungkin bisa saya sampaikan. Ya, Bunda. Oke, terima kasih, Bunda. Jadi dari saya juga, karena saya kira Ibu tadi sudah menampilkan, sudah mengajar secara keseluruhan sudah bagus, dan media yang digunakan juga sudah bagus. Artinya Ibu betul-betul mempersiapkan perangkat pembelajarannya dengan baik. Ya, kalaupun nanti ada lagi yang mau ditambahkan pada saat Ibu mengajar di sekolahnya, nanti ya tidak ada masalah, silakan terus dikembangkan, karena kita memang selalu dituntut untuk lebih kreatif untuk pembelajaran kita. Nah, saya kira itu karena waktu juga ini sudah mungkin yang kedua sudah bersiap-siap untuk lanjut ya.
Kalau Ibu Saruni masih ada yang mau disampaikan? Saya kira sudah Bu, yang Ya. pastinya ucapkan selamat untuk Ibu Suyanti. Ya. Jadi apa yang dilakukan tadi itu semoga bisa dikembangkan lagi untuk kedepannya sebagai kasih, guru Bunda. yang kreatif. Terima Iya. kasih banyak Bu Sarini, terima kasih Bu Habibah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya langsung live ya Bunda? Iya, live room. Masih ada Ki, saya liatin. Sementara di laptop satunya juga saya begitu loh, Bu. Halo. Ini yang kita bicara pakai apa, Bu? Pakai HP? Saya pakai HP. Tunggu sebentar, Bu. Sabar, Ki. Iya. Peserta Siti Aminah. Yang ini, Bu, atas nama peserta Siti Aminah. Iya. Ruang Siti 2. Oke. Kita join, Ibu. Klik join di HP tak? Iya. Ya, oke. Kemudian ruangan ujian 3 setelah Ibu Suyanti, Ibu Siti Hajar.